Crot, crot, bret. Sahabat semua, berbicara tentang bunyi crot-crot tadi, kembali lagi pada kemarin sebuah judul yang sempat bikin heboh warga netizen, penggemar dan pencinta SP dengan judul yang crot-crot itu sampai lupa diri keenakan. Emangnya panjenengan semua, sedulur-sedulur, Pak Le, Bude, Bule semuanya mikirnya kemana? Sehingga sebagian ada yang komennya sangat mengerikan sekali. Tapi apapun itu, itulah jati diri orang-orang Nusantara yang beraneka ragam, yang penuh perbedaan. Namun sesungguhnya orang-orang Nusantara itu orang-orang yang santun, orang-orang yang terhormat, orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai kehormatan. Orang-orang Nusantara itu orang-orang yang peka terhadap sesuatu yang tidak baik. Dari itu, sosok Sang Kinasih Satrio Piningit pun nantinya akan muncul di Nusantara ini, di antara orang-orang yang memiliki kepekaan. Berbicara tentang crot-crot tadi, sedikit klarifikasi. Kan ada judulnya kemarin, crot, keenakan sampai lupa diri. Sebenarnya crot itu bunyi terinspirasi dari bunyi ketika saya ditraktir teman maem bakso, teman-teman. Maem bakso dan bunyi saus yang saya muncratkan di mangkok saya, bunyinya crot-crot gitu kan. Keenakan sampai lupa diri, tahu-taunya itu saus udah kebanyakan kan. Udah kebanyakan, jadinya kayaknya ini dapat inspirasi nih. Dapat inspirasi, dan inspirasinya itu berkaitan dengan orang-orang yang suka menggibah, menggosip, menceritakan saudaranya sendiri, kejelekan saudaranya sendiri, dengan menghujat dan menambah-nambahkan cerita jelek terhadap orang-orang yang dibencinya, maupun orang-orang yang mereka tidak kenali tapi mereka membencinya, seperti sang presiden ataupun orang-orang yang lain. Jangan sampai jadi budaya membenci orang lain dengan suka bergosip, terlebih lagi para kaum wanita di Nusantara. Oke, berbicara tentang crot tadi, sampai lupa saya sabdo kepada teman-teman semua. Kelupaan membuka channel ini dengan memberikan sabdo. Rahayu, 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 salam sejahtera, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pencinta SP dimanapun sahabatku semua berada. Pada tema Sang Kinasih Satrio Piningit kali ini, kita akan mengangkat satu judul, yakni tertangkap basah berbuat mesum. Di Nusantara kita pernah beredar kabar burung ataupun tentang cerita muda-mudi yang sedang asik menjalin hubungan, entah itu hubungan asmara, dengan mereka saling mencintai dan mengasihi, dan mereka pun mungkin ada beberapa faktor sehingga belum mampu melakukan pernikahan ataupun perkawinan secara resmi. Namun sangat disayangkan ketika kedua pasangan muda-mudi ini tertangkap oleh orang-orang suci, orang-orang yang merasa dirinya paling mulia dan paling suci, di suatu tempat sepi seperti kebun karet ataupun kebun kangkung umpamanya. Lalu kedua muda-mudi ini, apa yang terjadi sahabatku semua? Ada yang mengatakan kedua muda-mudi itu ditelanjangi, diarak, bahkan dipermalukan di tengah umum. Bahkan di era modern sekarang ini ada yang mempermalukan melalui menyebarkan aibnya di sosial media ataupun di semua platform. Sahabatku semua, berbicara tentang kejadian ini, tentunya para sahabat SP semua, orang-orang yang memiliki keilmuan, kebijaksanaan, wawasan, bahkan pemahaman tentang nilai-nilai kemanusiaan, kira-kira apa yang akan kita lakukan, apa yang kita perbuat ketika kita menemui sepasang muda-mudi yang sedang bercinta ataupun bermesra-mesraan di sebuah tempat sepi. Karena ini ada kaitannya dengan kelestarian budaya, bahkan kelestarian kedamaian di bumi Nusantara kita tercinta. Bukankah kita mendambakan sosok Sang Kinasih, sosok sang juru penyelamat yang membawa keselamatan pada Nusantara dan kepada masyarakat Nusantara? Hanya orang-orang yang memiliki kemampuan spiritual tingkat tinggi
yang kemungkinan besar bisa menjawab pertanyaan ini. Untuk sahabat-sahabat SP semua, dalam rangka kita membangkitkan semangat kesatria Nusantara, membangkitkan nilai-nilai luhur di jiwa kita yang masih terpinggit, yang masih tersembunyi, sudi agar kiranya sahabatku semua memberikan pendapat-pendapatnya ataupun komentar-komentar bijaknya di kolom komentar mengenai tentang sosok yang ketangkap basah berbuat mesum di tempat sepi. Apakah nantinya sang Kinasis Nusantara ini akan menghakimi kedua putra-putri Nusantara yang sedang berbuat mesum, yang sedang bercinta di tempat-tempat sepi? Ataukah sang Kinasih yang ada di Nusantara ini akan memberikan jalan lain sampai belepotan saja nih bicaranya? Apakah putra-putri Nusantara akan memberikan kebijaksanaan dengan cara yang santun? Lantas kalau dengan cara yang santun, bagaimanakah sosok sang SP itu berbuat sesuatu keadilan kepada orang yang tertangkap basah berbuat mesum? Segala jawaban-jawaban itu nantinya akan kita temukan di lerung hati Kasatria Nusantara kita yang ikut berkomentar di kolom komentar pada channel ini. Saya yakin sekali karena Kasatria putra-putri Nusantara, mereka adalah orang-orang yang memiliki jiwa luhur, memiliki welas asih, tentunya pasti akan memberikan jawaban-jawaban yang bisa menuntun dan membimbing kita ke arah menjadi manusia yang terarah, manusia yang tercerahkan di bumi Nusantara. Karena sejatinya sang Kinasih Satrapiningit ketika melihat sesuatu, beliau sangat mendahulukan yang namanya sangka baik dan keimanan. Bahkan ketika mengambil keputusan, beliau tidak gegabah, tidak serta-merta menghakimi ataupun menyakiti saudaranya sendiri. Dari itu, mari kita sama-sama memetik hikmah dan belajar bagaimanakah jadi sosok manusia yang memiliki budi luhur, manusia yang memiliki toleransi dan welas asih. Apa yang sikap kita yang harus kita ambil ketika kita menghadapi situasi seperti ini di bumi Nusantara kita. Ketika kita melihat ada yang berbuat, katakan saling menjalin hubungan percintaan di tempat sepi, dan sebagian orang mengatakan itulah berbuat mesum. Untuk jawaban bijaksananya sahabat semua, sudi kiranya berbagi di kolom komentar. Salam santun, salam rahayu, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pencinta SP dimanapun sahabatku semua berada. Rahayu, 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 Sagung Dumadi.